Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi CPNS di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini ada yang bertanya di kolom komentar salah satu video saya berkaitan dengan seleksi kompetensi dasar gitu ya. Jadi pertanyaannya setidaknya seperti ini. Bang, jika jumlah yang lolos nilai ambang batas atau passing grade itu tidak 3 kali jumlah formasi, itu seperti apa? Apakah akan dilakukan optimalisasi seperti yang selama ini kita bahas atau seperti apa? Dan untuk menjawab hal ini, kita akan kembali lihat Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Di situ dijelaskan berkaitan dengan siapa yang berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang. Dan jika tidak sampai 3 kali jumlah formasi, maka ya sudah segitu, tidak ada tambahan lagi yang berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang. Jadi misal nih, salah satu unit kerja membuka formasi untuk jabatan perawat rampil gitu ya. Formasi yang dibuka 3 orang. Kemudian jika sesuai dengan aturan, yang berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang adalah 9 orang karena 3 kali jumlah formasi. Tetapi pada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 disebutkan bahwa paling banyak gitu ya, paling banyak 3 kali jumlah formasi. Berarti kalau tidak mencapai 3 kali jumlah formasi tidak masalah, karena kata-katanya atau frasanya adalah paling banyak. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat ya Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Di Permen Pan-RB ini terdapat mekanisme gitu ya, atau aturan terkait dengan siapa yang berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang. Jadi bagaimana jika yang lolos nilai ambang batas atau passing grade tidak sampai 3 kali jumlah formasi? Apakah akan dilakukan optimalisasi atau seperti apa? Jadi jawabannya ada di pasal 31 ya. Kita coba lihat pasal 31. Nah, ini ya, pasal 31 langsung saja ada di ayat 5. Pengumuman hasil SKD sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas. Jadi paling banyak gitu ya. Jadi tidak harus 3 kali jumlah formasi, tetapi paling banyak. Jadi kalau yang lolos nilai ambang batas tidak mencapai 3 kali jumlah formasi atau 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, maka ya sudah segitu-segitu saja yang berhak melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi bidang gitu ya. Seperti tadi ya, misal ada 3 formasi yang dibuka, kemudian yang lolos nilai ambang batas hanya 6, ya sudah 6 itu yang berhak melanjutkan ke tahap SKB. Tidak harus 9, tidak harus 3 kali jumlah formasi. Kemudian jika nilainya sama, artinya ada 9 orang nih yang lolos nilai ambang batas, kemudian di peringkat 9 dan peringkat 10 nilainya sama, kedua-duanya berhak melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi bidang. Tetapi perlu dilihat dulu, yang pertama adalah nilai TKP-nya. Nilai TKP tertinggi dia yang berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang. Kemudian yang kalau nilai TKP masih sama, dilihat nilai TIU-nya. Kemudian jika nilai TIU-nya masih sama, dilihat nilai TWK-nya. Dan jika ketiganya masih sama, kedua-duanya berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang. Tetapi jika yang lolos nilai ambang batas atau passing grade tidak mencapai 3 kali jumlah formasi, tentunya tidak ditambah lagi sampai memenuhi 3 kali jumlah formasi. Ya udah segitu-segitu saja yang berhak melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi bidang.
Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan bagaimana jika yang lolos nilai ambang batas tidak mencapai jumlah 3 kali jumlah formasi. Mungkin itu. Terima kasih bagi yang punya pendapat atau pertanyaan terkait dengan hal ini. Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.